Rachel Juliantosu dan teman saya. Dan saya Admira Jessica Kumirai dari Kelas 10 6 SMAK Frateran Dao Edi. Di sini kami akan menjelaskan materi jatuhnya suatu kesultanan dengan bangkitnya suatu kesultanan yang lain. Selamat menyaksikan. Sejarah Kesultanan Demak. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Wilayah kekuasaannya meliputi pesisir utara Jawa dan selatan Sumatera. Nama Demak terlepas dari Wali Songo atau 9 wali yang menyebarkan agama Islam melalui aktivitas pendidikan dan kesenian. Contohnya Sunan Bonang dengan gamelan dan Sunan Kalijaga dengan wayang. Demak didirikan oleh Raden Patah, putra dari Barawijaya V, seorang raja Majapahit dan selirnya seorang putri asal Tiongkok. Demak yang awalnya berada di bawah naungan Majapahit mulai melepaskan diri seiring dengan kemunduran Majapahit. Demak kemudian menjadi pusat perdagangan baru karena memiliki pelabuhan besar dan letak yang strategis. Demak mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Trenggono. Ia berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dengan sekarang menjadi Jakarta. Sebagai kerajaan maritim, kejayaan Demak berasal dari perdagangan laut yang melalui pelabuhan di pesisir utara Jawa yang dikuasainya. Demak mengekspor beras ke Semenanjung Malaya dan Kepulauan Maluku, dan sebaliknya mengimpor parfum. Demak berkuasa hanya 1 abad lebih, yaitu mulai dari tahun 1475 sampai dengan 1554. Kekuasaan Demak runtuh setelah raja terakhirnya terbunuh dan penguasa barunya mengubah status Demak sebagai bagian dari Raja Kesultanan Pajang. Raden Patah adalah raja pertama Demak yang bergelar Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Masa kekuasaannya dikenal dengan penyebaran Islam di Pulau Jawa dan menaklukkan beberapa pelabuhan penting seperti pelabuhan Jepara, Gresik, dan Tuban. Setelah Raden Patah wafat, ia digantikan oleh putranya Adipati Unus. Adipati Unus dikenal dengan sebutan Pangeran Sabrang Mor karena keberaniannya melawan Portugis di Madura. Ia wafat ketika pergi menyerang Portugis untuk terakhir kalinya pada tahun 1521. Adipati Unus tidak memiliki keturunan sehingga digantikan oleh adiknya Sultan Trenggono. Pada masa Sultan Trenggono, Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan. Prestasinya termasuk meluaskan daerah kekuasaan Demak ke Jawa Barat dan Timur. Dipimpin oleh Fatahillah, Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tahun 1527. Sunda Kelapa kemudian diubah namanya menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono tewas saat menyerang daerah Penarukan Situbondo. Anak Sultan Trenggono yang bernama Sunan Prawoto naik tahta menjadi raja keempat Demak. Kekuasaan Sunan Prawoto tidak berlangsung lama. Arya Penangsang sepupunya merasa lebih berhak menjadi sultan. Ia juga ingin membalas kematian ayahnya, Pangeran Sekar, yang tewas di tangan Sunan Prawoto. Sunan Prawoto akhirnya terbunuh dan Arya Penangsang naik tahta menjadi raja kelima di Demak. Konflik antar saudara ini masih terus berlanjut. Jakatingkir Adipati Pajang berusaha merebut kekuasaan Demak. Arya Penangsang pun berhasil dibunuh oleh Sutawijaya, anak angkat Jakatingkir. Jakatingkir kemudian mengambil alih kekuasaan dan memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang. Setelah itu, berdiri Kesultanan Pajang dengan Jakatingkir sebagai raja pertama yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Salah satu peninggalan Kesultanan Demak adalah Masjid Agung Demak yang dibangun pada masa Raden Patah. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.